Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang mulia, alhamdulillah di pagi yang segar ini kita masih mendapat fadl Allah, mendapat rahmat Allah, sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dilanjut dengan kajian tafsir surat Yasin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat nantinya akan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita kelak di akhiratnya Allah akan panen senang, panen tenang, panen bahagia selama-lamanya, tidak ada batas akhirnya. Amin Allahumma amin. Salatullah wassalamuhu yang seindah-indahnya, setepat-tepatnya, semoga senantiasa tercurah melimpah ruah kepangkuan kekasih kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau serta para pengikut beliau sampai kiamat. Para jamaah sekalian, sebelum kita lanjutkan kaji kita tentang tafsir surat Yasin, mari kita tawasul dulu pada Rasulullah Muhammad SAW sebagai wasilatul udma yang menyambungkan kita kepada Allah SWT, karena kita bisa sholat, bisa iman, bisa agama dan sebagainya. Ini wasilahnya, lantarannya Rasulullah Muhammad SAW, seluruh keluarga dan sahabat beliau, para aulia min awalihim ila akhirihim. Al-akhos muallif kitab tafsir surat Yasin Asy-Syaikh Hamamizadah, juga bapak ibu kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Yang masih ada, mudah-mudahan Allah berkenan senantiasa melimpahkan tambahan kuat iman, dan yang sudah tiada, mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni semua dosa-dosanya dan berkenan menerima semua amal baiknya. Juga yang nyumbang hat barokah pagi ini Pak Selamat, Haji Selamat ya, Gang Duren. Mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik ya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala manawa salafus salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pagi ini insyaallah kita sudah sampai pada ayat 38 ya. Ayat 38. Ini sesi akan 26 ya. Berarti kurang lebih nanti ya 50-an, 50 sesi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Shadaqallahul azim. Wasyamsu lan utawi srengenge iku tajri melaku opo asyams limustaqarrin maring porosi laha katui asyams. Zalika utawi mengkono-mengkono wasyamsu tajri limustaqarrin laha iku takdirul azizi dadi ketetepane ketentuane zat kang moho perkasa al alimi tur zat kang moho ngudanini. Jadi adapun matahari ini berjalan tuh beredar ya. Limustaqarrin itu pada porosnya, ada porosnya. Matahari, bulan, bumi, pokok semua mata surya itu ada porosnya. Ada porosnya. Nah, porosnya apa kalau ya? Katakan bahasa mudahnya itu ril. Ada rilnya, beredar di rilnya itu. Jadi ada masing-masing sudah rilnya. Di poros itu tidak mungkin tabrakan karena diatur oleh Allah ya. Diatur oleh Allah. Itu semua takdirul aziz, menjadi ketetapan, ketentuan Allah yang maha perkasa. Al-alim juga Allah maha mengetahui. Ya mengetahui segalanya, mengetahui apa yang tampak, mengetahui apa yang tidak tampak, mengetahui perkataan kita atau mengetahui apa yang akan kita katakan. Jadi Allah Al-Alim. Ayat tegese tasiru melaku apa asams ila mustaqarrin maring porosi laha katui asams. Wakila lanten dawake intiha usairiha utawi katuk-katuki melakuni asams iku indang qidhaid dunya ana ing sandingi katuk-katuk itunyo akhir itunyo wa qiyamis saati lan manjingi kiamat. Jadi maksudnya adalah perjalanan matahari itu kepada porosnya, di porosnya matahari, arealnya matahari, poros ya, tempat beredar itu. Dikatakan bahwasanya akhir daripada perjalanan matahari
Itu ketika dunia ini sudah fana. Fana itu artinya ya rusak. Jadi matahari terus akan beredar sampai dunia ini rusak atau terjadinya hari kiamat. Nah, begitu. Wakilalan den dawake opo sayruha melakuni asyams hatta tantahi yaiku sehingga katuk. Katuk itu ya terakhir sudah. Ila abadi manaziliha maring paling adoi panggonane asyams. Jadi matahari itu beredar sampai kepada tempat paling jauh. Paling jauh beredarnya matahari. Dari awal mulai terbit itu sampai tempat terakhir beredarnya matahari. Ya, sampai paling jauhnya tempat beredarnya matahari. Summa tarji'u mukonuli balik. Pulang maksudnya balik. Falidzalika moko kaya mengkunu sayruha hatta tantahi ay tantahi la abadi manaziliha iku mustaqarrun ay mustaqarrin ono nggen para silaha asyams li annaha krana satuhune asyams srengenge iku la tatajawizuhu orang lewati opo asyams ing mustaqar. Jadi kemudian setelah matahari itu sampai kepada paling jauh tempatnya, maksudnya sampai kepada tempat terjauhnya, ya, maka kembali lagi tarji'u, kembali lagi kemana? Ya lewat poros tadi itu. Karena memang matahari ini runtut, tidak akan tatajawaz, artinya melewati tempat beredarnya, dia mungkin keluar, ya. Jadi tetap pada porosnya ini. Kalau keluar bahaya, jadi kiamat ya. Jadi ada relnya, sama dengan kereta api itu. Di kereta api itu misalnya dari Jakarta Surabaya tetap di rel itu. Sebab kalau nanti lewat dari rel akan terjadi musibah. Begitu juga matahari. Masya Allah ya. Subhanallah, ini sudah maha kuasanya Allah ya. Diberi rel masing-masing. Bintang ada relnya, bulan ada relnya, bumi juga ada relnya. Tidak mungkin melewati itu karena kalau kelewatan dari rel mesti tabrakan sudah, kecelakaan. Wakilalan den dawake mustaqarruha utawi porose asyams iku nihayatu irtifaiha katuk-katuke munggai asyams fis sama, yaiku ing tetep ing dalem langit, fis saifi ing dalem mangsa ketiga, wa nihayatu butiha lan katuk-katuke temurune asyams iku fis sitai iku tetep ana ing mangsa labuh, mangsa rendeng. Jadi dikatakan bahwasanya
beredarnya matahari itu sampai ke tempat tertinggi di langit. Tempat tertinggi di langit. Ini kan tafsiran para ulama ya. Kan ilmu pengetahuan berkembang ya. Jadi ini tidak menyalahi ilmu pengetahuan juga. Jadi kalau dikatakan mestinya begini-begini, itu tidak menyalahi juga. Karena dulu kan istilahnya masih teknologi itu terbatas, alat terbatas ya. Ini menurut kacamata ulama ini, bukan dengan kacamata teknologi. Kalau sekarang kan kacamata teknologi ya, sudah diteliti semuanya sudah ya. Tapi menurut ulama ini paling tingginya matahari itu di langit sampai ke langit. Bahkan sampai ke langit yang tertinggi itu matahari berarti ya, dalam naiknya matahari itu selama musim kemarau. Kalau di Indonesia kan hanya 2 musim ya, musim shaif dan musim syita, musim kemarau dan musim hujan. Jadi kalau musim kemarau itu berarti matahari sedang naik ke atas. Selama berapa bulan itu biasanya? Ya di poro loro ae wis. Itu pengetahuan ulama seperti itu ya. Nah, jadi ada musim kemarau itu matahari berarti sedang naik. Ini menurut tafsiran ulama. Makanya tafsir ini tidak mutlak benar, karena memang ini pengetahuan ulama yang berdasarkan sunnah, berdasarkan nas Al-Quran ya. Jadi kalau musim kemarau, musim kering maksudnya ya, itu matahari sedang naik. Dan juga wa nihayatuhu butiha, lalu turunnya matahari setelah sampai kepada tempat tertingginya itu kan turun lagi. Itu adalah fisyita, musim hujan. Musim hujan. Sekarang musim hujan berarti matahari sedang turun ya, turun. Fisyita tajri melaku opo asamsu srengenge hatta tantahi singgo katuk opo asames ila mustaqarriha, tumeka maring porose asyams. Jadi matahari ini berjalan itu ya, beredar itu tadi sampai kepada terakhir porosnya matahari, itu kembali lagi ke poros itu. Terus saja itu beredar terus. Wa'lam lam nurwasiro, taulah kamu kan gitu ya. Mufasir ini annali syamsi satuhuni katuwe srengenge iku salah sumiatin ono 300 wasitina lan swida apani manzilan panggonane. Mi'atun lan 100 wasamanina lan 80 fisyitai ing dalem mangsa labuh musim hujan. Wa mi'atun wasamanina lan utawi 180 iku fisaifi ana ing dalem mangsa ketiga. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya bagi matahari itu tempat beredarnya itu ada 360. Kalau 360 ini berarti 1 tahun ya. Makanya kalau miladiah itu ada 360 hari. 360 berarti ya. 360 hari. Makanya orang yang puasa Ramadan kan 30 itu. Terus
man shoma ramadhana wa atba'ahu sittam min syawalin, dan mengikuti puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, terserah itu, pokoknya Syawal, boleh awal boleh akhir, itu kan 6 hari. Bagaimana matematikanya? Ya ini sudah, karena dalam 1 tahun itu ada 360 hari. Jadi puasa 30 hari itu karena al hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan itu oleh Allah dilipat gandakan jadi 10. Kalau puasa Ramadan 30 kali 10 berarti 300. Ditambah 6 hari Syawal berarti kali 10 60. Maka fakah nama somad dahr. Kata Rasulullah sama pahalanya dengan puasa selama 1 tahun muput. Nah ini nih yang maksudnya itu 360 hari. 360 ini masih dibagi lagi. Itu sebetulnya per hari itu ada manzil. Manzil itu tempat. Matahari tek itu 1 hari, tek 1 hari, tek 1 hari, itu 1 manzil. Ada 360 manzil. Manzil itu kalau Jawa niku panggonan. Panggonan ya tempat ya. Berarti matahari itu setiap hari itu 1 tempat. Karena ada 360 tempat, maka matahari beredarnya matahari dalam 1 tahun itu ada hari maksudnya itu ada 360 hari. Ini masih dibagi lagi mi'atun wa samanina. Adapun 180 manzil tadi atau hari itu fisyitai ono ing mongso lapuh. Kalau menurut pembagian di sini mufassir membagi, sekalipun ya maaf mungkin sudah tidak stabil ya dunia ini, karena kadang ada istilahnya itu cuaca ekstrim atau musim sudah tidak beraturan ya. Tapi awalnya dibagi 180 hari. Di sini di kitab ini disebutkan bahwa musim penghujan asyita itu selama 180 hari. Dulu mungkin stabil ya. Sekarang sudah tidak stabil. Karena dulu kalau Agustus sudah ada hujan. Ya, sekarang ini mau Agustus mau apalah ya hujan ya. Karena kadang ulah manusia juga ya. Kenapa? Manusia itu ada istilahnya hujan di sarang lah. Dan memang ada doanya itu di Al-Quran diajarkan juga itu ya. Nanti kapan-kapan tak beritahu biar jadi penyarang. Ya, dalam surat Toha itu. Lalu yang 180 tempat atau manzil itu pada musim soif, pada musim kemarau. Makanya musim kemarau dan musim hujan ini selama 360 hari. Berarti poro luru ya, bagi 2. 360 dibagi 2 sama dengan 180. Yeah. Kulla yaumin ana ing saben-saben dina iku tatla'u muncul terbit mimanzilin saking panggonan hatta tantahi sehingga katuk ila manazilis soifi tumeka maring panggonan musim lapuh musim ketiga. Jadi terus begitu itu beredar terus matahari, pada akhirnya musim hujan, beredar lagi pada akhirnya musim kemarau gitu. Wa ba'dahu lan utawi sawisi tatlak mimanzilin iku tadkhulu manjing itu masuk ya ila manazilis syita'i tumeka maring panggonan asyita, panggonan mungso lapuh, mungso rendeng.
Fatatla umuko muncul terbit apa asyams kula yaumin ono ing saben-saben dino mim manzilin saking panggonan manzil hatta tantahi sehingga katuk ila manzil syitai tumeka maring panggonan mungso labu. Hadza utawi iki tatlaqul yaumini iku tamamu manazil syamsi sempurnane panggonane srengenge. Kama qala kaya barang kang dawuh sapa Allah Ta'ala Rabbul masyariqi wal magharib. Rabbul masyariqi yaiku zat kang nguasani timur wetan, wal magharibi lan zat kang nguasani kulon. Wa dzalik lan kaya mengkono tamamu manazil syamsi wasittuna salasumiatin wasittuna utawi 300 masyrikon ono ing arah wetan wa maghriban lan ono ing arah kulon. Jadi matahari berada di sebelah timur, berada di sebelah barat itu selama 360 hari atau 360 manzil ya. Fataduru moko mupeng opo asyamsu srengenge fi sanatin ing dalem setahun kulal masyariki ing saben-saben kulon saben-saben wetan wal magharib lan saben-saben kulon ila qiyamis saati tumeka maring manjinge kiamat. Nah, jadi 360 manzil ini terus dilakukan oleh matahari ya, tentunya yang menjalankan Allah ya. Ini sampai terjadinya hari kiamat terus ini. Subhanallah ya. Jadi dalam satu tahun ini ada 360 tempat yang disinggahi matahari ya, tiap harinya itu maksudnya. Fayakunu muka ono opo kullu dauriha saben-saben peredarane iku bitakdiril azizi kelawan ketetepane ketentuane al aziz zat kang moho perkasa al alimi tur kang moho ngutanini. Jadi semua peredaran matahari itu sudah ditentukan oleh Allah SWT, sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Ini berkenaan dengan qadha qadar ya. Jadi Allah menetapkan matahari misalnya keluar di siang hari itu qadha namanya. Allah menetapkan bulan keluar pada malam hari ini qadha. Tapi ketika sudah keluar sungguh tatla tulu ya, kalau dalam bahasa agamanya itu kan istilahnya tulu terbit. Nah ini kalau sudah terbit namanya takdir aziz. Jadi terjadinya itu namanya takdir. Sama dengan kita ini qadhanya mati semua mati sudah ditetapkan oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut qadha. Cuma terjadinya mati itu di mana? Umpama kita mati di masjid ini umpama, maka itu namanya takdir, matinya di masjid. Jadi peristiwa setelah terjadi itu namanya takdir. Kalau ketetapannya itu qadha. Ya, qadha. Sudah ditetapkan pasti mati sudah. Cuma mati di mananya kan belum tahu. Nah ini namanya takdir. Atau semua manusia mati, cuma sebab matinya apa?
ada yang kena sakit, ada yang kena kesetrum, ya macam-macam, itu asbab saja. Nah, kalau ketika sudah terjadi itu namanya takdir. Sebelum terjadi kita qada, ketentuan belum diketahui. Cuma takdir ada dua, ada takdir muallak, ada takdir mubrom. Takdir muallak misalnya kita bawa sepeda, lo kok tidak diparkir di sini, diparkirnya di jalan sana, dan kuncinya tidak diambil, hilang. Nah, kalau begini namanya ini masih takdir muallak, tergantung. Hilang, kunci ini dicekat, disalahno. Sambil ini kok diparkir di sana ya. Ini namanya tergantung manusianya si takdir ya. Ada itu namanya muallak. Ada takdir mubrom. Sepedanya sudah masukkan kamar, dikunci, sehilang. Ya tidak salah wis, song dikunci ono di kamar. Saking malingin nemen. Ya ndak pancen waktu nih. Waktu nih hilang ya. Iya. Oh, sepeda saya juga pernah hilang kok di sini kok ya. Mau ngisi di Kampung Geles, Isya keluar sudah ada itu sepeda. Baru itu, alhamdulillah. Saya berangkat saja karena di rumah masih ada pekerjaan satu. Saya tidak bilang istri, kalau bilang tidak boleh berangkat. Akhirnya takmir ke rumah. Mana Ustaz? Lu isi pengajian, udah bilang sepedanya hilang. Loh, kok udah ngomong ya? Kok udah ngomong Mas? Ngomong dah oleh budal. Biar saja sudah. Wong hilang tuh ketentuan. Itu tidak ada yang hilang di dunia ini. Apa yang hilang sekarang oleh Allah besok dikembalikan ya. Jadi alhamdulillah. Kembali kepada takdir tadi ya. Subhanallah. Sampai mana tantai mana sini setelah teman ya. Fayakunu, oh ya ini sudah. Li'annallaha krono satuhuni Allah subhanahu wa ta'ala iku qadirun moho kuoso ala kulli syai'in ingatasi saben-saben suwiji-wiji. Jadi sungguhnya Allah itu maha kuasa. Qadirun. Apa saja yang tidak mungkin masih mungkin bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Orang sakit parah sekali, sudah seperti tidak ada harapan. Saya punya ponaan di Kareng, di pondoknya Ji Mujib sana. Ini makan melalui selang anak ini 3 tahun, selang dari hidungnya. Sekarang saya ke sana sudah bisa bicara dan enak makan biasa, gemuk. Padahal tinggal pelung kulit. Ini kalau Allah mau. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Semua mungkinat di dunia ini ya. Sekalipun kita misalnya tidak punya apa-apa, kok jadi orang kaya akhirnya, itu mungkin. Karena kalau Allah mau, Masya Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Karena Allah qadirun ala kulli syai'. Ayat tegese la yu'jizu orang ngepesake ijadu syai'in mujudake syai' mujudake suci-wici. Li annahu krono satune Allah iku alimun ngudanini ngawerui. Alim itu ngawerui ya. Bima sholih ibadihi kelawan maslahate kaulane Allah. Fali ajli dzalika muka krana kagungan iki ya mengkono-mengkono ja'ala dadiake sapa Allah taala lisyamsi katuwe srengenge iku mustaqarron nggon poros nggon beredar hatta tatimma. Ini asalnya tatimmu ya, karena ada huruf mudharaah. Tamma yatimu, tatimmu karena ada hatta. Ini ada an mutmarrotan ba'da hatta. Ada huruf nasab an setelah hatta. Sekalipun tidak disebutkan. Misalnya di Al-Quran itu ada itu.
walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu asalnya tattabi'u, ittaba'a yattabi'u, jadi ittiba'an. Tattabi'u karena kemasukan hatta, itu hatta tattabi'a karena ada an huruf nasab ba'da hatta, an ba'da hatta, an mutmarratan ba'da hatta. Nah, di sini sebutkan hatta tatimah, sehingga sempurna apa masalihu ibadihi, maslahate kaulane Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatur ini semuanya atas kuasaan Allah itu demi kemaslahatan hambanya. Jadi ada musim kemarau, ada musim hujan. Ini disebabkan dengan beredarnya matahari, peredaran matahari tadi itu. Kapan kita tanam padi itu sudah ada kemaslahatan di dalamnya ya, di dalam peredaran matahari ini. Ini sudah akan musim, kalau dia ditentukan kalau mau nanam padi itu kira-kira Desember lah ya, menghampiri musim hujan. Sekalipun sekarang sudah tidak mesti musim itu ya, cuma kan orang nanam mesti Desember ya. Ini saya lihat itu orang-orang banyak yang Daud, apa Daud itu? Daud itu mengambil bibitnya padi itu Daud ya. Daud apa Daud? Daud nggih. Saya lihat di sawah-sawah itu, di dekatnya Kak Ismail banyak orang mau nanam padi sudah. Ini kan Desember. Ini mendekati Januari. Januari itu artinya hujan berhari-hari ya, atau sehari-hari hujan. Nek Desember itu karena gede-gede nih sumber jadi. Jadi Jawa itu ono ae. Sembarang tuh ada artinya, rambut, ram-raman sing lembut, kuping, kaku jepiping. Jadi macam-macam itu. Jadi artinya itu kalau Jawa ada saja. Kodok, teko-teko ndodoknya. Tidak ada kodok berdiri itu ndodok terus. Kerikil, gawe kering sikil. Cobalah injak kerikil, keri. Wah, ono aja. Jadi memang Jawa ini luar biasa nih. Tapi qadirun juga, ini maha kuasanya Allah. Ada artinya semua ya. Subhanallah. Ini tafsirnya masih panjang ini. Kita lanjutkan ke depan nggih. Insyaallah. Jadi yang jelas beredarnya matahari pada porosnya itu bermanfaat kepada hamba Allah sebagai kemaslahatan kapan bisa tanam apa ya, musim apa itu sudah bisa diperkirakan. Itu maunya Allah Subhanahu wa taala semuanya. Mudah-mudahan kita dapat apa istilahnya ridho terhadap ketentuan Allah dan bersyukuri dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Pada akhirnya mudah-mudahan kita mati bawa iman, mati husnul khotimah. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli